Halo Pak Cendekia, selamat datang di Blue Screen English. Hari ini kita akan belajar apa bedanya the number of dan a number of. Kalau the number of itu artinya jumlah dari atau total dari. Dia tunggal ya, maka dia diikutin juga dengan kata kerja yang tunggal. Tapi kata bendanya diikutin yang plural ya, nanti kita bahas. Kalau a number of justru sebaliknya, jangan sampai ngerasa a itu tunggal gitu ya, karena ngerasa a itu a atau n kan kita sering artikan dia satu ya, tunggal. Tidak untuk a number of ya. Justru a number of itu berarti beberapa atau banyak atau sejumlah. Jadi dia jamak gitu, maka dia diikutin juga dengan kata kerja yang sifatnya jamak. Kita masuk ke a number of dulu. Jadi a number of itu tadi sudah ya, artinya jumlah dari atau total dari, dan dianggap tunggal atau singular. Maka rumusannya adalah the number of diikutin plural noun, tapi tetap diikutin kata benda yang jamak. Tapi dia tuh dianggap tunggal, sehingga kata kerjanya akan diikutin yang singular verb. Contohnya, the number of students in his class is exactly 30. The number di sini kita formulasikan tadi tuh, jadi kalimatnya adalah the number of diikutin dengan plural noun, kata benda yang jamak gitu ya. Nah, sementara kata kerjanya dia harusnya singular, jadi is gitu. Jangan sampai kita terjebak karena the number of students, kita pikir jamak, kemudian kita makainya are. Jadi a number of students itu pakai singular verb, is yang tepat ya. Jadi kalau kita pakai are, kalimat ini jadi keliru. Sama juga misalnya the number of rare bird has increased significantly this year. The number of rare birds itu tunggal, maka dia pakai kata kerja yang tunggal juga yaitu has. Ini yang benar. Jangan sampai kita anggap dia pakai have, itu keliru, gitu ya. Jadi tidak boleh pakai yang jamak kalau the number of. Contoh lain juga sama, misalnya the number of accidents was lower last month compared to this month. Jadi was yang betul. Jangan sampai teman-teman nanti isi dengan kata were, gitu ya. Atau kemudian the number of people, ngerasa people kan jamak gitu. Who believe in cause is surprising. Nanti teman-teman pikir pakai are. Betul pakai is ya. Sudah betul pakai is. Jangan pakai are. Termasuk soal terakhir ini. The number of books on the shelf decreases every year. Decreases, jadi verb pertama kalau dia present kan harus ketambahan s atau es atau diganti dengan ies ya atau ies ini. Jadi kalimatnya sudah betul, jangan sampai dihilangin ketambahan s-nya, decrease aja gitu. Harusnya decreases. Kita latihan soal gitu. Misalnya di soal ini, teman-teman boleh pause dulu, coba teman-teman jawab dulu soal ini sebentar. Well, kita bahas. The number of people. The number of people tadi harusnya tunggal kan? Who live in this coastal area, ini kan satu kesatuan, jadi subjek ya, maka kita cari predikat dong di sini. Predikatnya yang mana? Karena the number of people tadi dianggapnya singular, maka nggak mungkin tuh pakai yang are gitu. Kan udah ada subjek, nggak mungkin pakai yang they gitu. Jadi kita langsung coret aja. Disgracing itu present participle, nggak bisa jadi predikat. Harus ada to be-nya dulu kan? Kalau teman-teman belum pernah belajar present participle atau mungkin sudah lupa, boleh cek di materi kita sebelumnya. Jadi yang tepat berarti tinggal yang alpha is decreasing. Sama, teman-teman cari kata kunci soal nomor 2. Although the government has implemented new laws, the number of cybercrime cases, di sini ya, the number of cybercrime cases. Di sini dia pakai have, padahal ini kan harusnya tunggalnya, jumlahnya. Kalau dia tunggal nggak mungkin pakai have dong. Harusnya kita pakai yang has. Has remains high over the past few months. Gitu ya. Bukan yang have, tapi pakainya has karena tadi dia tunggal, maka dia diikutin kata kerja yang tunggal. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang a number of. A number of artinya beberapa atau banyak atau sejumlah. Jadi dia plural. Maka kalau dibuat formulasi a number of diikutin plural noun, tapi dia juga diikutin dengan plural verb. Kalau the number kan tadi diikutin yang singular verb. Ini tetap diikutin yang plural verb, teman-teman.
Hati-hati karena kita ngerasa A itu tunggal, itu justru jebakannya ya. Kita pikir A dan N kan tunggal, bukan. Tidak untuk a number of, justru dia jamak. Jadi satu kesatuan, a number of students are waiting for the bus outside the school. Are waiting is correct untuk predikatnya. Jangan sampai teman-teman ganti jadi is waiting gitu. Nah, kalau is waiting justru jadi keliru. Karena a number of students justru jamak. Nanti itu jebakannya kan kita ngerasa a itu tunggal, maka diikutin yang is gitu. Padahal keliru. Contoh lain misalnya, a number of people have complained about the new regulations. Jadi betul, bukan yang a number of people has complained. Jadi yang betul yang have complained ya. Diikutin kata kerja yang jamak. Sama juga contoh kalimat yang lain, a number of problems were identified. Betul, were. Jangan sampai teman-teman ganti dengan was misalnya. Salah kalau diganti was ya. Terus a number of trees grow. Betul, pakai grow. Jangan sampai jadi teman-teman nanti bilangnya grows gitu, tambahin s. Salah ya kalau pakai grows ya. Karena dia jamak gitu. Kalau pakai grows berarti dia tunggal. Kalau the number of trees grows, nah itu betul. Contoh kalimat lainnya misalnya a number of houses in the area were damaged by flood. Betul, were damaged by flood. Jangan sampai kita pikir was damaged by flood. Keliru ya. Itu. Jadi yang word image-nya yang betul. Baik, kita latihan soal. Teman-teman boleh coba screenshot atau pause dulu video ini untuk mencoba menjawab soal. Sekarang kita bahas. A number of tadi artinya beberapa atau banyak, maka dia pas plural gitu kan ya. Formulasinya adalah a number of diikutin plural noun, diikutin dengan plural verb. Nah, kalau kita ngelihat di soal yang pertama ini, teman-teman, kan sudah ada kata kerja, have expressed. Ini kan betul ya, karena kita diminta sentence completion, melengkapi, bukan mengidentifikasi yang salah. Ini predikatnya sudah ada. Yang kita butuhkan berarti cari subjek. Semua sih subjek ya. The number of student to subject, a number of student subject, a number of student subject, a number of students of juga subjek gitu. Masalahnya apa? The number itu untuk subjek yang singular tadi. Kalau misalnya di sini menggunakan kata has, express, betul. Maka dia yang the number ya. Karena dia have express, jadi harusnya yang a number yang jamak. Nah, a number itu di pilihan lain semua a number, tapi dia diikutin yang plural noun ketentuannya. Yang Bravo betul ya, karena diikutin plural noun. Yang Charlie, dia diikutin singular noun. Salah dong. Yang Delta betul diikutin dengan plural noun, tapi of-nya seharusnya adalah a number of, bukan a number baru noun, baru of-nya. Keliru penempatan preposition. Maka salah. Nah, sekarang kita mengidentifikasi bagian yang salah di soal nomor 2 ini. While the CEO was delivering his speech, a number of employees, sudah kelihatan di sini, a number of employees yang tidak digarisbawahi pasti benar. A number itu selalu dianggap plural kan, jamak. Kalau dia plural, kenapa pakai was gitu? Harusnya pakai apa? Harusnya kita ganti dengan were. Gitu ya. Jadi soal-soal yang menggunakan pola-pola seperti ini untuk accept UGM, TOEFL, atau soal lain yang sifatnya grammatically, itu nggak selalu di sentence completion, bisa aja kemudian ditanyain di bagian error identifications. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga berkenan untuk subscribe di Blues Grand English dan juga follow akun media sosial kita yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sukses with you all the way. Bye-bye.